Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus menghadiri majlis ilmu, di mana alhamdulillah di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari rukun Islam, yakni rukun Islam ataupun rukun iman yang kelima, beriman terhadap hari akhir. Pembicaraan ataupun pembahasan tentang yaumil akhir adalah pembahasan yang sangat penting, sehingga betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan keimanan terhadap Allah, terhadap dirinya dengan yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Begitu pula hadis Nabi SAW bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga yaumil akhir. Karena dengan mengingat hari akhir, ahibati fillah, akan baiklah amal ibadah kita, akan tenang dan tentramlah kehidupan kita, dan akan menjadi semakin ringan di setiap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Perjalanan hari akhir adalah perjalanan yang pasti dan merupakan perjalanan yang amat-amat panjang, yang telah kita jelaskan dimulai dengan kematian seseorang ataupun dengan ditiupkannya sangkakala. Dan kita pula telah menjelaskan tentang yaumul ba'ts, hari kebangkitan, di mana seluruh manusia setelah menjadi tulang belulang dan binasa, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan kembali membangkitkan mereka. Dan ketika itulah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di padang mahsyar, sebuah hamparan bumi, sebuah hamparan yang begitu luas, yang tiada yang mengetahuinya sampai kapan kita menanti di padang mahsyar tersebut. Yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri yang telah kita kutip pada kajian sebelumnya, beliau mengatakan, ma dhannuka bi aqwamin qamu lillahi ala aqdami. Apa pendapatmu terhadap orang-orang yang berdiri di atas kaki-kaki mereka miqdar 50 alfasana, selama 50.000 tahun lamanya. Satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Lalu bagaimana dengan bilangan 50.000 tahun di akhirat? Lam ya'kulu minha aklah, mereka tidak makan apapun. Walam yashrabu minha syarbah, tidak pula minum. Hatta idan qata'a naqu min al-'atash, sehingga ketika mereka merasa haus atau saking hausnya
seakan-akan lambung mereka ataupun kerongkongan mereka terbakar. Begitu pula saking laparnya yang membuat lambung-lambung mereka seperti terbakar. Wasuku min ainin aniyah, dan sedangkan arak ataupun keringat-keringat mereka telah memenuhi. Ada yang memenuhi kaki mereka, ada yang menenggelamkan betis mereka, ada yang tenggelam sampai kepada telinga ataupun leher-leher mereka, dan semuanya sesuai dengan qadru amalihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Dan beliau mengatakan, falamma balaghal majhudu minhum ma la taqata lahum bih, sehingga tatkala manusia telah tak sanggup lagi, kallama ba'dhum ba'dha fi talabi man yaqrubu ala maulah, mereka bertanya siapa yang dapat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyashfa'a lahum, untuk memberikan syafaat kepada mereka, fi rahati min maqamihim, agar dapat istirahat dari berdirinya mereka, liyansarifu, agar mereka dapat berpaling dan berpindah, apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Fafazi'u, maka mereka bersegera pergi kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Kulluhum yaqul, akan tetapi seluruh para nabi tersebut mengatakan, inna rabbi qad ghadaba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Rabbku sangat murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Fakulluhum yadhkuru shiddata ghadab rabbi, semuanya menyebutkan, semua para nabi menyebutkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa yunadi bi syughli nafsi, dan mereka meminta udzur akan kesibukan diri mereka, seraya mengatakan nafsi nafsi, bagaimana diriku, bagaimana diriku, selamatkah diriku. Fayashtaghilu bin nafsi 'ala syafa'ati lahum ila rabbihim, sehingga mereka tak sanggup untuk memberikan syafaat kepada mereka, lihtimamihi bin nafsihi wa khalasiha, karena mereka memikirkan diri mereka, akankah mereka dapat selamat dari padang mahsyar ini. Wa kadzalika yaqulu Allah jalla wa ala, demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 111, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, itulah hari di mana setiap jiwa akan berjidal, akan mendebat jiwanya sendiri, menyesali apa yang telah dia perbuat. Fatawahama aswatul khalaiq, sehingga bergemuruhlah semua suara-suara makhluk. Wahum yunaduna bi ajma'ihim, semuanya menyeru, munfaridun kullu wahidin minhum bin nafsi, setiap jiwa sibuk dengan jiwanya masing-masing, seraya mengatakan, jiwaku, jiwaku, bagaimana dengan diriku, bagaimana dengan diriku. Fala tasma', sehingga tidak lagi yang ada yang terdengar melainkan hanya seruan dan jeritan nafsi nafsi. Faya haula dzalik, alangkah dahsyatnya hari itu ahibati fillah. Dan kita pun termasuk bersama mereka yang akan mengatakan nafsi nafsi. Kita akan berfikir dan berharap akankah diri kita dapat lepas dari siksa yang begitu berat ini. Apa pendapatmu terhadap suatu hari yang Nabi Adam saja meminta udzur, Nabi Musa yang merupakan kalimur rahman, Nabi Isa yang merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, semuanya mengatakan nafsi nafsi, semuanya menyeru nafsi nafsi, semuanya takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di manakah keberadaan kita pada hari itu? Bagaimanakah rasa takut kita dan kesedihan kita akan hari itu ahibati fillah? Hatta idza aisal khalaiqu an syafa'atihim, sehingga ketika seluruh makhluk telah berputus asa dari syafaat para anbiya karena kesibukan mereka, atawun nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Nabi kita Muhammad, mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasa'alu syafa'ata ila rabbihim,
meminta kepada Nabi SAW agar memohonkan syafaat, agar diberikan syafaat kepada seluruh manusia. Fa'ajabahum laha, maka Nabi SAW pun menyambut permintaan mereka. Nabi SAW pun menyambut permintaan mereka. Nabi SAW mengatakan, ana laha, inilah hakku, inilah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Thumma qama ila rabbih, kemudian Nabi SAW berdiri menuju Rabbnya. Fasta'dana alaihi fa'adina lah, dan meminta izin, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin. Thumma kharra li rabbih sajida, dan Nabi SAW turun sujud di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat lama. Thumma fata alaihi min mahamidi wa thana, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi lisan Nabi SAW dan hatinya pujian-pujian dan sanjungan yang begitu indah, yang tidak pernah terdapat sebelum dan sesudahnya. Pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada hati Nabi kita Muhammad SAW. Wa dzalika kulluhu bisam'ika wa asma'il khalaiq, dan seluruh pujian itu ahibati fillah dapat kita dengar, didengar oleh telinga kita, didengar oleh seluruh makhluk, seluruh manusia. Hatta ajaba rabbahu, sehingga tatkala Nabi SAW sujud dengan sujud yang lama, di mana Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin anak Adam, pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat, wala fakhar, dan tidak sombong. Kullu anbiya tahta liwa'i, karena seluruh para nabi berada di bawah panji Nabi SAW. Maka Nabi SAW sujud di sisi Arsyur Rahman dengan sujud yang lama, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah niscaya engkau akan diberikan, washfa' tushaffa', dan berilah syafaat niscaya engkau akan diizinkan dan diberikan syafaat. Dan itulah hibati fillah yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maqam al-mahmud, suatu kedudukan dan tempat yang penuh dengan pujian yang tidak diberikan kecuali hanya kepada seorang hamba. Yang Nabi SAW mengatakan, akulah yang berharap, aku berharap itulah tempatku. Dan memang itu adalah tempat Nabi SAW. Dia adalah suatu tempat yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad SAW, tempat pujian. Maka hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu wasilah hibati fillah? Maqam mahmud, tempat yang terpuji yang kelak Nabi SAW akan berdoa dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Barang siapa, kata Nabi SAW, memintakan wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Lalu apa bentuk syafaatul udma ini ahibati fillah? Bentuk syafaatul udma adalah ta'jilu ardihim wa nadhar ila umurihim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk memaparkan amalan mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mulai memperhatikan dan menegakkan hisab mereka. Itulah syafaatul uzma setelah penantian yang begitu lama di padang mahsyar. Sehingga setelah berkumpulnya manusia di padang mahsyar dan setelah Nabi SAW meminta syafaatul uzma, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hisab, mendatangkan hisab wal jaza, dan balasan, di mana seluruh manusia akan berdiri di hadapan Malikul Haq, raja di raja, di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dipaparkan seluruh apa yang telah mereka ucapkan dan apa yang telah mereka lakukan. Al-Imamul Qurtubi beliau mengatakan di dalam kitabnya Tadhkirah, fa idza jaa waqtul hisab alladhi yuridu Allah an yuhasibahum fihi
amara bil kutub allati katabaha al-kiramul katibun ay yadhkuru a'malan nasi fa'utuha. Apabila telah datang waktu untuk dihisab, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menghisab mereka, menghisab manusia, maka diperintahkan dengan kitab-kitab yang telah dicatat oleh para malaikat yang mulia untuk menyebutkan seluruh amal-amal manusia, dan didatangkan kitab tersebut. Faminhum man yu'ta kitabahu biyamini, ada di antara mereka yang didatangkan kitabnya dari sisi kanan. Faulaika humus su'ada, mereka lah orang-orang yang bahagia. Semoga Allah SWT memasukkan kita termasuk golongan yang didatangkan kitabnya dari sisi kanan. Wa minhum man yu'ta kitabahu bishimali, namun ada pula yang didatangkan kitabnya dari sisi kiri. Au min wara'i dhahri, ataupun dari sisi belakangnya. Wa humul ashqiya, dan mereka lah orang-orang yang merugi, mereka lah orang-orang yang sengsara. Maka haibati fillah, bayangkan ketika kitab-kitab itu ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegakkan mawazin, neraca ataupun timbangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru nama Anda, menyeru nama kita di hadapan seluruh makhluknya. Aina fulan ibnu fulan? Di mana fulan ibnu fulan? Di mana fulan ibnu fulan? Maka persiapkanlah hibati fillah untuk suatu hari di mana kita harus berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna tabaraka wa taala sungguh telah mewakilkan kepada para malaikatnya untuk memegang erat diri kita, untuk menegakkan diri kita di hadapannya, dan tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala kemiripan nama kita dan kemiripan nama abah kita ataupun ayah kita. Namun ketika engkau benar-benar mengerti dan mengetahui bahwasanya engkaulah yang dipanggil, bahwasanya dirimulah yang akan dipanggil, maka disitulah kita mengetahui akan hakikat kehidupan kita. Disitulah dimana seluruh bulu kuduk kita akan merinding, tubuh kita akan bergetar, wa taghayyara launuha, bahkan warna kulitmu pun akan berubah, wa tara qalbuka, seakan-akan hatimu akan lepas. Di hari di mana engkau akan dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan seluruh makhluknya, dan seluruh makhluk pun memanahkan ataupun melihatkan pandangannya kepada dirimu. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan memaparkan seluruh apa yang telah kita lakukan. Washtadda ra'bu, maka sungguh akan bertambah rasa takutmu ketika engkau benar-benar mengerti bahwasanya dirimulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainaka wa bainahu turjuman, dan tidak ada penerjemah antara dirimu dengan Rabbmu tabaraka wa taala. Fatawahama nafsaka wa anta baina rabbik, maka bayangkan ketika engkau berada di hadapan Rabbmu, sedangkan di tanganmu terdapat sahifah, lembaran-lembaran yang akan mengabarkan setiap amalanmu. La tughadiru baliyatan katamtaha, tidak ada sesuatu sedikit, tidak ada sedikit pun yang dapat engkau sembunyikan. Wala mahba'atin asrartaha, bahkan tidak ada rahasia yang dapat engkau rahasiakan. Fa anta taqra'u ma fiha bilisanin karim, karena engkau pun akan dapat membaca catatan amalanmu dengan lisan yang penuh dengan keberatan. Wal qalbul munkasir, dengan hati yang hancur. Wal ahwanu muhdaqu bika baina yaday, sedangkan kengerian senantiasa berada meliputi diri kita semuanya. Wa man khalfaka wa min khalfika faka min baliyatin qad kunta nasitaha dzakartaha, betapa banyak dari kelalaian yang dahulu kita lupakan akan kita ingat ketika itu. Wa kam min sayyi'atin qad kunta akhfaitaha qad adharaha wa abdaha, dan betapa banyak keburukan yang engkau sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan dan jelaskan pada hari itu. Wa kam min amalin dhananta annahu salima lak wa khalus
dan betapa banyak dari amalan yang kau kira engkau telah selamat darinya. Faraddahu alaika, maka pada hari itu Allah kembalikan kepadamu. Pada saat itu, bahkan betapa banyak suatu amalan yang kita berharap akan dapat menyelamatkan kita, ternyata amalan tersebut ahbatahu Allah azza wa jalla, Allah gugurkan, padahal harapan kita penuh pada amalan tersebut. Faya hasrata qalbuk, maka alangkah menyesalnya setiap hati-hati manusia, alangkah ruginya setiap hati-hati dan jiwa manusia terhadap kelalaian dari ketaatan terhadap Rabb-Nya Jalla wa'ala. Maka hisab ahibati fillah akan dimulai dengan dipaparkan seluruh lembaran-lembaran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala kitabnya dari sisi kanannya, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Saking bahagianya mereka menawarkan dan mengatakan, ini kitabku, bacalah kitabku. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Karena apa? Ahibati fillah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dahulu aku yakin diriku akan berjumpa dengan hisabku. Karena dahulu di dunia aku benar-benar yakin bahwasanya aku akan menjumpai hari ini. Dan inilah keutamaan orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat. Inilah keutamaan orang-orang yang senantiasa mengimani yaumul qiyamah, akan adanya hari kiamat. Orang-orang yang benar-benar yakin terhadap hari kiamat, maka akan baik amalannya. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, mereka berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Qutufuha daniyah, yang buah-buahannya sangat dekat, mudah untuk dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, makan dan minumlah dengan bahagia. Makan dan minumlah dengan kebahagiaan terhadap apa yang telah engkau lewati dari hari yang telah berlalu semasa di dunia. Fa amma man utiya kitabahu bishimali, akan tetapi orang-orang yang didatangkan kitabnya dari sisi kirinya, maka dia akan berteriak, ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan aku tidak diberikan kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai alangkah ini tidak terjadi dan tidak pernah terjadi. Ma aghna anni maliyah, tidak dapat menyelamatkan diriku hartaku. Harta yang dahulu mati-matian kita kumpulkan, kita habiskan waktu kita, kelak kita akan mengatakan ma aghna anni maliyah, tidak dapat menyelamatkan diriku hartaku. Halaka anni sultaniyah, sungguh telah membinasakan diriku kekuasaanku. Ainal mal, kemana harta ibati fillah? Ainal jah, kemana kedudukan? Wa aina sultan, kemana kekuasaan? Semuanya akan binasa, semuanya akan sirna, akan hilang. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 46, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sisa-sisa dari kebaikan, dari kesalehan, dari amal kesalehan, itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu sebagai pahala dan sebaik-baik angan, sebaik harapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'ah. Di hari di mana kami meletakkan neraca ataupun timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada suatu jiwa pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala barang sedikit.
wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun semisal sekadar biji dzarrah kami akan mendatangkan dengannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitungnya. Wa ba'dal hisab ahibati fillah, setelah hisab, pemaparan seluruh amal yang telah dilakukan oleh seorang hamba, ya'ti mizan, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan neraca ataupun timbangan amal yang akan mengkadar dan menimbang setiap amalan-amalan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai kadar amalan mereka. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi para hambanya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Zalzalah ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan begitu pula dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-8, dalil akan adanya mizan ataupun timbangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal waznu yauma idzinil haqq, timbangan pada hari itu merupakan kebenaran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, barang siapa yang berat timbangannya maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum, namun barang siapa yang ringan timbangannya maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka telah berbuat kezaliman terhadap ayat-ayat kami. Inilah hari kiamat ahibati fillah, yang setiap kita akan dihisab dan diperhitungkan masing-masing. Tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi anak, tidak ada ceritanya istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza nufikha fis sur, dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis sur, apabila telah ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun, tidak ada lagi nasab, tidak ada lagi yang namanya keturunan, nafsi-nafsi masing-masing. Wala yatasaalun, bahkan mereka tidak lagi saling bertanya mana istrinya, mana anaknya, mana keluarganya. Wala yatasaalun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, barang siapa yang berat timbangannya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum, namun barang siapa yang ringan timbangannya mereka lah orang-orang yang telah merugikan diri mereka masing-masing. Fi jahannam khalidun, di dalam neraka jahannam mereka kekal. Talfahu wujuhahumun nar, di mana wajah mereka terbakar oleh api neraka. Wa hum fiha kalihun, mereka dipenuhi dengan kecacatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam takun ayati tutla alaikum qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, wahai Rabb kami, kata mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah telah datang kepadamu, bukankah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, akan tetapi kalian mendustakannya, akan tetapi kalian mendustakannya. Maka mereka mengatakan, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, ya Allah, sungguh kami telah dikalahkan dengan kejahatan-kejahatan diri kami. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita. Wa kunna qauman dhalin, dan sungguh kami dahulu termasuk orang-orang yang sesat. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami dari neraka jahannam ini. Fa in udna fa inna zalimun, keluarkan kami ke dunia barang sejenak. Kalaulah dalam waktu sejenak tersebut kami masih berbuat kemaksiatan, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Akan tapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
suatu jawaban yang sangat menghinakan, yang memutuskan seluruh harapan. Allah mengatakan qala khsha'u fiha wa la tukallimun. Tetaplah engkau di sana dalam keadaan hina. Tetaplah engkau di dalam neraka tersebut dalam keadaan hina, wala tukallimun, dan jangan lagi engkau berbicara kepadaku, dan jangan lagi engkau berbicara kepadaku. Kita tidak akan diurus lagi. Ingin meminta tolong, wala tukallimun, tidak bisa berbicara. Ingin meminta bantuan, tidak bisa berbicara, dan tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ahibati fillah, hendaknya kita mengimani akan adanya mizan, timbangan yang dia memiliki dua kiffah, memiliki dua sisi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, fatudau sijillatu fi kiffatin aw fi kaffatin wal bitaqa fi kaffatin, tentang keutamaan kalimat syahadat la ilaha illallah, di mana setiap lembaran akan ditimbang dengan amal solehnya, setiap lembaran keburukan akan ditimbang dengan amal kebaikan. Mana yang lebih berat? Manakah yang lebih berat? Walaupun para ulama berselisih apakah yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebagaimana yang telah tetap baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, bahwasanya yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan. Begitu pula diri-diri manusia dan juga lembaran-lembaran mereka, dan tidaklah bertentangan satu dengan yang lainnya. Wa ba'dal mizan, dan setelah timbangan, ahibati fillah, maka kita akan menyeberangi sirat, wa huwa jisrun fi jahannam. Sirat ataupun jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam. Setelah manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melalui sirat, menyeberangi jembatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana Allah akan menggantikan bumi dan langit. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bumi dan langit. Fa aina yakunun nasu yauma idzin ya Rasulullah, maka kemanakah manusia pada hari itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan alas sirat, mereka berada di atas jembatan, mereka berada di atas jembatan. Wa fi hadithi Thauban, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, hum fi dhulmati dunal jisri, mereka berada dalam kegelapan di atas jembatan. Karena sirat adalah suatu tempat yang gelap, yang akan dibentangkan di sana jembatan, yang tidaklah di antara kita melainkan pasti akan melewatinya. Berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 72, wa im minkum illa wariduha, tidaklah seorang di antara kalian melainkan akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, yang hal tersebut atas Rabbmu merupakan kewajiban dan ketetapan. Artinya kita semua akan melewati sirat. Bahkan Nabi SAW akan melewati sirat yang bawahnya merupakan neraka jahannam. Lalu siapakah mereka yang akan selamat dalam menyeberangi sirat tersebut? Yang dikatakan oleh Abu Sa'id, balagadi annal jisra adakku minas sya'rah wa haddu minas saif, telah sampai kepadaku bahwasannya jembatan tersebut lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, yang pada hukum asalnya tidak ada yang dapat selamat untuk dapat menyeberanginya kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang akan selamat ahibati fillah? Allah mengatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw,
Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Inilah fadilatut taqwa, keutamaan takwa yang senantiasa diwasiatkan oleh Allah, diterangkan dan diwasiatkan oleh Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena orang-orang bertakwa lah yang akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyeberangi sirat. Wa nadharu zalimina fiha jithiyah, dan kami akan biarkan orang-orang zalim berlutut di jembatan tersebut. Disebutkan dalam Sahihaini, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW ditanya tentang sirat, maka beliau mengatakan mudhadatun mazillah, sesungguhnya sirat, jembatan tersebut sangatlah licin lagi menggelincirkan. Alaiha khatatifu wal kalalib, yang di sisi kiri dan kanannya terdapat kain dari besi, dan begitu pula kawat-kawat berduri yang siap akan mencabik tubuh orang-orang yang akan menyeberanginya. Dan beliau mengatakan al-mu'minu 'alaiha katarfi, ada seorang mukmin yang menyeberanginya seperti kedipan mata, ada yang seperti kilatan, ada yang seperti hembusan angin, ada pula seperti larinya kuda dan selainnya. Fanajin musallam, orang yang selamat lagi utuh. Wa najin mahdush, dan ada pula yang selamat akan tetapi tertatih-tatih. Wa maqdusun fi nari jahannam, dan begitu pula ada yang terjerumus dan terembab di dalam neraka jahannam. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahba, kata Nabi SAW, sehingga ada yang terakhir yang mereka melintasinya dalam keadaan merangkak, dalam keadaan merangkak. Inilah sirat ahibati fillah. Lalu apa setelah sirat? Lalu apa setelah sirat ahibati fillah? Setelah sirat ada suatu tempat yang bernama Qantarah. Ada suatu tempat yang bernama Qantarah. Qad la ya'rifuha katsirun minal muslimin, yang kebanyakan kaum muslimin terkadang tidak mengetahuinya. Tidaklah seseorang melewati Qantarah ini melainkan adalah orang-orang yang beriman yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sirat. Apa yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini ahibati fillah? Liyataqasu madhalima kanat bainahum fid dunya. Allah Subhanahu wa taala hendak menegakkan qisas dari setiap kezaliman yang dahulu telah mereka lakukan di dunia. Wahai orang-orang yang semena-mena, wahai orang-orang yang zalim, mau'idukumul Qantarah, tempat janji kalian adalah di Qantarah. Takutlah kalian dan ingatlah tempat ini, karena tidak ada seseorang yang akan dapat masuk ke dalam surga akan tetapi dia masih memiliki kezaliman terhadap saudaranya, akan tetapi dia masih memiliki kezaliman ataupun pernah menzalimi saudaranya. Tidak akan seorang tersebut masuk ke dalam surga sampai ditegakkan qisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, yakhlusul mu'minuna minan nar, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kaum mukminin dari neraka. Fayuhbasuna 'alal qantarati bainal jannati wan nar, dan dia akan ditahan di Qantarah antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'di madhalim kanat bainahum fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan qisas yang dahulu pernah dia lakukan semasa di dunia, hatta idza hudzibu wa nuqu, sehingga tatkala mereka benar-benar bersih, benar-benar suci, udzina lahum fid dukhulil jannah, barulah diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam surga, untuk masuk ke dalam surga. Karena tidak ada yang dapat masuk ke dalam surga kecuali dalam keadaan suci dan bersih. Dan Nabi SAW mengatakan, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh salah seorang penghuni surga, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh salah seorang penghuni surga di antara kalian
akan menuju rumahnya di dalam surga lebih dia ketahui dibanding dia menuju rumahnya semasa di dunia dahulu. Dia menuju rumahnya di dalam surga lebih dia kenal dibandingkan dia menuju rumahnya dahulu di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-6, wa yadkhuluhumul jannata 'arrafaha lahum. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan diberikan ilmu ataupun pengenalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata aktsarul mufassirin, orang-orang ahli tafsir mengatakan apabila penghuni surga memasuki surga akan dikatakan kepada mereka, berpencarlah kalian menuju rumah-rumah kalian, dan mereka sungguh telah mengetahui jalan menuju rumah-rumah mereka dibandingkan orang-orang yang telah selesai salat Jumat menuju rumah-rumah mereka. Nasallallahu ya jalana min ahlil jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penghuni surga dan menyelamatkan kita di setiap tahapan-tahapan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian yang dapat sampaikan pada perjumpaan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, adapun kesalahan dan kekeliruannya dari diri kami pribadi mohon dimaafkan dan diluruskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.